Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Oh, ternyata baik semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Baiklah, sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Bagus. Baiklah, sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita tepuk tangan untuk diri kita dulu sendiri ya, agar kita semangat dan fokus pada pelajaran. Tepuk kuat ya, tangan ya, sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya. Tepuk meja juga boleh, tepuk meja, tangan ya, cukup. Sekarang kembali langsung kepada materi ya. Bapak akan menjelaskan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bentuk dan fungsi bagian pada tubuh hewan. Tujuannya yaitu untuk siswa sekalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua yaitu mampu membuat laporan tentang bagian hewan dalam bentuk diagram Venn. Baiklah, langsung saja. Bapak akan menampilkan sebuah video. Silakan anak-anak sekalian perhatikan ya. Hai semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita telah memasuki materi tema 3, yaitu tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan. Hari ini kita telah memasuki materi tema 3, yaitu tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagian tubuh hewan serta fungsinya. Nah, adapun bagian tubuh hewan itu secara umum terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan bagian alat gerak. Bagian tubuh hewan yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama itu ada serangga, contohnya belalang. Kemudian ada Pisces, contohnya ikan. Ada amfibi, contohnya kata atau kodok. Ada aves, contohnya itu burung. Ada reptilia, contohnya kadal. Dan ada mamalia, contohnya itu kucing. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari bagian tubuh dan fungsi serangga. Itu contohnya belalang. Nah, belalang ini memiliki bagian-bagian tubuh yang berfungsi untuk menjalankan kehidupannya. Nah, bagian yang pertama yang ditunjukkan oleh anak panah itu disebut dengan bagian kepala. Bagian yang kedua disebut dengan perut. Bagian ketiga disebut dengan kaki. Nah, belalang ini memiliki bagian tubuh tambahan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain, yaitu ada bagian yang disebut dengan antena. Nah, antena ini berfungsi untuk alat peraba, perasa, penciuman, dan pendengaran pada serangga. Nah, antena juga dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain antena, belalang juga memiliki bagian dada, dan bagian yang terakhir itu ada sayap. Sayap ini berfungsi untuk membantu belalang ketika melompat. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kaki bagian belakang dan kaki bagian depan belalang itu ukurannya berbeda. Jadi kaki bagian belakang itu lebih panjang, yang berguna untuk belalang melompat tinggi, seperti
seperti itu ya. Nah, jadi si belalang ini memiliki 6 kaki. Kemudian hewan yang kedua yaitu ada ikan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tubuh ikan. Adapun bagian tubuhnya itu yang pertama disebut dengan kepala, kemudian bagian kedua disebut dengan mata, bagian ketiga disebut dengan insang. Nah, jadi letak insang ini berada di bawah penutup insang. Jadi penutup insang ini namanya operculum. Di bawah operculum ini ada insang ikan. Insang merupakan alat pernapasan pada ikan. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada badan. Bagian kelima disebut dengan sirip, dan bagian yang terakhir disebut dengan ekor. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di air. Ikan mempunyai sirip yang berfungsi untuk berenang dan tubuh yang ramping untuk memudahkan bergerak di dalam air. Nah, tubuh ikan ini biasanya ditutupi oleh sisik. Yang dimaksud dengan sisik itu adalah bagian ini, ya, bagian yang menutupi tubuh atau badan dari ikan. Nah, kemudian ekor berfungsi untuk membantu pergerakan ikan di dalam air. Nah, umumnya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itulah bagian-bagian tubuh dari ikan serta fungsinya. Berikutnya hewan yang ketiga yaitu ada amfibi. Contohnya itu ada kodok. Adapun bagian tubuh dari kodok yang pertama itu ada bagian kepala, kemudian ada mata, kemudian ada perut, ada kaki depan, ada kaki belakang, dan pada jari kakinya itu terdapat selaput kaki. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kaki belakang kodok itu lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, kaki belakang yang lebih panjang ini berguna untuk membantu katak ketika ia melompat. Nah, jadi katak ini ketika berudu dia hidup di air dan bernapas menggunakan insang, dan ketika dewasa dia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Maka dari itu kulit dari katak itu berpori-pori karena digunakan untuk membantu dalam bernapas. Nah, itulah bagian tubuh dan fungsi dari tubuh katak. Hewan yang selanjutnya yaitu ada reptilia. Contohnya di sini adalah kadal. Nah, adapun bagian tubuh dari kadal itu yang pertama, kalian bisa perhatikan tanda panahnya disebut dengan kepala, kemudian bagian kedua disebut dengan mata, bagian ketiga ada perut, bagian keempat ada kaki, dan bagian terakhir itu disebut dengan ekor. Nah, hewan reptilia ini merupakan hewan bertulang belakang yang bersisik dan bernapas menggunakan paru-paru. Kadal memiliki tubuh panjang dan ramping yang beruncing ke belakang dan berakhir dengan ekor. Kadal memiliki leher yang panjang dan pada badannya terdapat 4 kaki dengan 5 jari pada tiap-tiap kakinya. Nah, ekor kadal yang panjang membantu dalam pergerakannya. Beberapa jenis kadal akan memutuskan ekornya jika berada dalam keadaan berbahaya. Ekornya yang putus akan bergerak-gerak dan menarik perhatian pemangsa, sehingga kadal dapat melarikan diri dari musuhnya. Nah, itulah bagian tubuh dari kadal. Hewan yang selanjutnya yaitu ada aves. Contohnya di sini ada burung. Nah, berikut ini merupakan bagian tubuh dari burung. Yang pertama itu ada bagian kepala, yang kedua bagian paruh, yang ketiga bagian badan. Ini merupakan bagian badan dari burung. Kemudian yang keempat itu ada sayap, yang kelima ada bagian kaki, dan yang keenam itu ada bagian ekor. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Nah, bulu burung ini berguna untuk menjaga suhu tubuh burung dan membantu burung ketika terbang. Nah, sayap burung selain digunakan terbang, juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung. Nah, kalian bisa perhatikan bentuk pada paruh burung itu berbeda-beda.
bentuk paruh burung yang berbeda itu disesuaikan dengan jenis makanannya. Begitupun juga kakinya. Jadi bentuk kaki setiap burung itu berbeda-beda disesuaikan dengan apa yang menjadi makanannya. Pada beberapa kaki aves itu terlihat ada yang berselaput, contohnya itu bebek. Nah, jadi bentuk kaki ini juga disesuaikan dengan cara memperoleh makanannya. Kalian bisa perhatikan pada kaki bebek itu berselaput. Kenapa kaki bebek berselaput? Karena untuk memudahkan bebek berjalan di tanah yang berlumpur atau ketika ia berenang di air. Seperti itu. Itulah bagian tubuh dari burung. Hewan yang terakhir yaitu ada mamalia. Contohnya di sini adalah kucing. Adapun bagian tubuh kucing, yang pertama itu ada bagian kepala, yang kedua ada bagian mata, yang ketiga ada bagian kumis, yang keempat ada bagian telinga, yang kelima ada bagian badan, dan yang keenam itu ada bagian kaki, dan yang terakhir itu ada bagian ekor. Bagian tubuh tambahan dari kucing ini adalah adanya kumis. Kumis adalah salah satu bagian dari tubuh yang penting bagi kucing. Karena kumis kucing ini terhubung ke banyak saraf. Adapun fungsi dari kumis pada kucing ini, yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi sesama kucing, yang kedua sebagai alat pendeteksi perubahan udara dan mendeteksi arah gerak mangsanya, yang ketiga yaitu membantu dalam berburu mangsanya, dan yang kelima sebagai navigasi di tempat yang gelap atau ketika kucing berjalan di tempat yang gelap. Kumis pada kucing juga sering disebut dengan misai. Nah, selain kumis, kucing juga memiliki ekor. Nah, ekor ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada kucing. Nah, itulah bagian-bagian dan fungsi tubuh pada hewan. Oke, cukup sekian dulu ya pemaparan materi dari Bu Tride. Semoga kalian dengan mudah dapat memahami dan juga semoga bermanfaat. Baiklah, sekarang Bapak ingin tanya, tadi kan kalian sudah memperhatikan video tersebut. Nah, Bapak ingin bertanya, sebutkan bagian tubuh pada burung. Siapa yang bisa menjawab? Baiklah, Bedu, coba jawab. Ya, bagus. Ya, benar. Bagiannya yaitu mata, paruh, sayap, ekor, dan cakar ya. Baik sekali. Sekarang kalian buka buku halaman 66. Di situ ada sebuah tabel. Silakan kerjakan bagian tubuh yang telah disebutkan tadi. Sekarang cari fungsi bagian tubuh tersebut. Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit ya. Silakan mengerjakan. Baiklah, waktunya habis ya. Sekarang langsung kita koreksi bersama ya. Yang pertama yaitu bagian tubuh paruh. Fungsi paruh pada burung yaitu untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya ya. Yang kedua yaitu bagian tubuh sayap. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Nomor 3, bagian tubuh ekor. Ekor berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Nomor 4, bagian tubuh cakar. Fungsinya, cakar burung berfungsi untuk mencengkeramkan mangsanya dan untuk bertengger di dahan pohon. Contohnya yaitu burung elang untuk mencengkeram dan memangsa makanannya. Yang kedua yaitu burung pipit untuk bertengger di dahan pohon. Nomor terakhir yaitu nomor 5, bagian tubuh mata berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Dari jawaban Bapak tadi, apakah ada yang salah?
Oh, sepertinya benar semua ya, bagus. Sekarang Bapak akan memberikan PR untuk kalian kerjakan ya. Dikumpul paling lambat besok ya. PR-nya yaitu kalian membuat laporan tentang bagian tubuh hewan dalam bentuk diagram Venn. Sudah mengerti? Ya, baiklah. Kalau sudah, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang bagian-bagian tubuh dan fungsi bagian tubuh hewan tersebut ya, yaitu hewan burung. Bagiannya yaitu ada paru, sayap, ekor, cakar, dan mata. Yang tiap bagiannya itu berfungsi pada tubuhnya masing-masing. Itu saja simpulan yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin mengisi kegiatan refleksi untuk hari ini ya. Apakah siswi sekalian senang dalam pembelajaran hari ini, atau ada kesulitan tentang materi ini, ataukah sudah paham? Silakan diisi di grup WhatsApp-nya ya. Bapak tunggu terakhir sore hari ini. Baiklah, kalau sudah mengerti, langsung saja kita akhiri ya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, let's go.